Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Insya Allah apa yang kita lakukan ini akan membawa keberkahan bagi hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, judul ini saya ambil setelah beberapa kali ada pasien linglung di rumah, datang dalam keadaan 60%, 70%, diajak ngomong kadang nyambung, kadang enggak. Kalau dalam dunia medis hampir mendekati schizofren, penyakit gila. Dalam kajian ilmu jiwa, bahasa Jawanya jiwa itu sukma. Ya, sukma itu kalau dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia dimaknai dengan jiwa atau nyawa. Segala hal yang terkait dengan hidup yang menyebabkan manusia itu bisa mati itu disebut dengan sukma menurut kamus besar bahasa Indonesia. Ada yang menyebut bahwa sukma itu sama dengan qalb, nurani, tempat daya fikir jiwa yang membuahkan rasa marah, senang, menangis. Itu bagian dari ekspresi keadaan sukma atau qalb. Nah, dalam Al-Quran sukma itu diberi nama dengan nafs, ya, meskipun tidak identik betul dengan makna dari nafs. Kalau dalam psikologi, apa saja yang berpengaruh terhadap rasa, tindak, dan fikir manusia, kepribadian seseorang, maka itu disebut dengan sukma. Jadi sukma itu menjadi bagian dari struktur psikologis individu yang mempengaruhi kepribadian seseorang, motivasi dan emosi. Tapi psikologi sendiri masih bingung, tidak ada definisi yang universal tentang apa yang dimaksud dengan sukma itu. Nah, menurut Ibnu Sina, sukma atau yang kita sering dengar dengan istilah jiwa itu sama dengan ruh, yaitu aspek yang memberikan kemampuan pada seseorang untuk merasakan, berpikir, dan bertindak. Bapak Ibu berangkat ke sini, itu yang mendorong adalah sukma atau ruh, bagian sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengendalikan fungsi tubuh terhadap pertumbuhan, pergerakan, respon terhadap lingkungan. Ini menurut Ibnu Sina, pakar kedokteran muslim, pakar filosof muslim. Kalau lihat definisi yang disebutkan oleh Ibnu Sina ini agak mirip-mirip dengan saraf, ya. Yang membuat kita ini bisa bergerak itu jaringan saraf yang sering kita dengar dengan istilah neuron. Kalau ada stimulus dari luar, melihat orang yang wajahnya kurang menarik untuk dilihat karena bersungut gitu ya, respon itu kemudian ditangkap oleh saraf mata, lalu
ada respon dalam hati yang menyebutkan saya tidak suka terhadap wajah yang tidak ada senyumnya itu. Ini yang kemudian disebut dengan sukma atau jiwa oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri mengatakan bahwa sukma dan jasad ini pertaliannya sangat kuat. Sukma memiliki peran penting yang mengatur fungsi tubuh termasuk proses penyembuhan. Jadi kalau ada bagian dari seseorang yang sakit sukmanya, biasanya jasadnya juga sakit. Kalau stres itu akan asam lambung naik gitu ya. Orang yang sakit mah itu lebih banyak karena stres dibandingkan karena makannya tidak teratur. Karena sukmanya terganggu, maka jasadnya akan bisa terganggu. Bahkan kadang-kadang tidak pakai obat pun, kalau jiwanya sehat, sukmanya sehat, orang yang sakit bisa sehat kembali. Jadi sukma yang kuat, jiwa yang kuat bisa membuat fisik juga kuat. Ini menurut Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina membagi tiga, ya, jiwa itu dibagi tiga, jiwa atau sukma itu dibagi tiga. Ada jiwa yang sifatnya tumbuh-tumbuhan, semua hal yang terkait dengan sifat tumbuh dan berkembang itu dianggap sebagai jiwa tumbuh-tumbuhan. Jiwa yang memiliki kemampuan untuk memelihara tubuh, mengatur proses-proses reproduksi, pertumbuhan, metabolisme, itu dianggap sebagai sukma atau jiwa tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jiwa hewan, dia masih bisa bereaksi terhadap lingkungan. Kucing itu kalau sering disayang-sayang, dia merespon juga dengan sayang. Maka itu yang membedakan dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi perbedaan jiwa hewan dan jiwa tumbuhan itu adalah reaksi yang diberikan terhadap lingkungan. Kalau tumbuh-tumbuhan katanya, ya kata Ibnu Sina, tidak memiliki kemampuan untuk merespon lingkungan dalam bentuk keinginan, tidak ada ekspresi. Cara mengekspresi stimulus dari luar itu bagi tumbuh-tumbuhan hanya tumbuh dan berkembang. Itu jiwa tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jiwa insan, ya manusia itu terkait dengan kemampuan untuk berpikir, bersikap rasional, serta menggunakan akal. Nah, di antara tiga ini kemudian dikembangkan, apakah betul tumbuh-tumbuhan itu sendiri tidak memiliki rasa? Apakah betul tumbuhan itu tidak bisa sedih? Sehingga banyak penelitian yang mencoba untuk melihat bagaimana tumbuhan itu merespon terhadap lingkungan sekitar yang sifatnya kata-kata. Bapak Ustadz Sultan Amin itu punya kebun duren di Wonosalam. Yang bagian luar itu boleh dikunjungi oleh orang luar, orang lain, tapi yang dalam tidak boleh. Karena bagian luar ini orang yang masuk tidak tahu apa dia ini memuji atau nyelatu, gitu ya. Tapi yang dalam, pegawainya sudah diwanti-wanti setiap pagi berilah kata-kata yang baik terhadap pohon-pohon durian itu. Maka yang bagian luar tumbuhnya tidak lebih baik dibandingkan yang bagian dalam. Setiap pagi pegawainya diminta untuk muji-muji yang bagian dalam, kamu ini nanti tumbuh dengan baik, rasanya manis, enak. Ternyata tanaman yang diberi pujian itu, ini termasuk penelitian dari Ron Babcock ini ya, akan tumbuh lebih baik daripada tanaman yang diberi kata-kata kasar. Jadi jika ada pohon yang tidak tumbuh, banyak yang meneliti, jika dia diberi pujian kamu akan tumbuh dengan baik, itu akan cenderung untuk tumbuh lebih baik.
Sehingga para cendekiawan muslim menyimpulkan bahwa sesungguhnya pohon itu juga bertasbih. Bentuk tasbihnya adalah merespon kata-kata yang baik, dan setiap mereka yang memiliki pohon kemudian memberi kata-kata yang tidak baik, itu sama dengan membunuh hewannya. Di rumah saya itu ada pohon mangga. Saya kalau baca Quran itu di dekat jendela yang pohon mangga itu kecenderungannya yang di dekat jendela buahnya lebih banyak dibandingkan yang di luar. Ya, jadi respon tumbuhan atau jiwa tumbuhan itu merespon apa yang baik dari luar dengan gayanya itu, ya ekspresinya dalam bentuk tumbuh dan berkembang. Beda dengan hewan, ya. Maka pada dasarnya siapapun, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, jika dijalankan atau berada dalam lingkungan yang baik, maka fitrahnya dia akan tumbuh juga dengan baik. Nah, jangan dikira hewan itu tidak punya jiwa. Jiwa hewan itu hampir mirip dengan manusia. Dia juga berperasaan, tapi baik dan buruknya itu tergantung lingkungan. Kalau dia dididik untuk maling, maka anjing itu atau monyet itu bisa melakukan hasil yang didapat dari tuannya itu untuk mengambil sesuatu. Dia tidak punya sense untuk menilai ini benar atau salah. Dan jangan lupa, dia tidak ditiupkan ruh. Ya, jadi hanya manusia yang ditiupkan ruh. Tapi meskipun tidak ditiupkan ruh, hewan itu juga berperasaan. Ya, perasaan itu tidak menjadi ekspresi dari ruh, dia adalah bagian dari jiwa hewan yang kalau kemudian dididik dengan baik, dia akan berperasaan baik. Berarti jiwa hewan ini, ya, jiwa hewan ini akan bentuk ekspresinya bisa juga nangis. Bapak Ibu kalau lihat kucing lagi ngeong-ngeong kemudian mengeluarkan air mata, karena memang kucing itu juga berperasaan. Ya, kalau berperasaan berarti dia memiliki jiwa. Ya. Jadi salah satu bukti bahwa hewan itu juga memiliki jiwa, perasaan, seperti yang ada di film ini. Ada seorang wanita, yaitu Ana Julia Torres, menemukan anak singa yang masih bayi, kemudian dia pelihara. Nah, sampai sebesar ini menganggap bahwa Julia Torres ini adalah ibunya. Suatu ketika otoritas lingkungan mengambil Jupiter ini karena dilarang untuk memelihara hewan tanpa seizin, diambil. Ternyata dia stres, depresi, sampai akhirnya bobotnya hanya 92 kg. Sebelum diambil 200 lebih, begitu diambil dipisahkan dengan tuannya, dia akan mengalami depresi. Ya. Jadi hewan itu punya jiwa. Kalau dia sudah terlanjur suka hidup dengan tuannya, dipisahkan, dia akan depresi. Ikan, saya memelihara ikan patin, Pak ya. Patin, kalau diublak-ublek itu dia tidak mau makan, stres gitu ya. Harus nunggu sekian untuk menghilangkan stresnya baru mau makan. Itu jiwa hewan. Hewan saja itu masih berperasaan. Kalau ada orang yang tidak memiliki perasaan, maka dia tidak
bisa lebih jahil, balhum adol, lebih rendah derajatnya dibandingkan hewan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam seluruh tubuh kita ini, karena punya sifat tumbuh dan berkembang, maka di dalamnya pasti ada jiwa, ada nafas. Ya, contoh, ini kalau jari kita ini putus, ya, kalau jari ini putus, maka masih bisa disambung, asal tidak lebih dari 12 jam. Artinya nyawa yang ada dalam jari ini umurnya 12 jam. Kalau tidak dikasih air, kemudian dibungkus dengan baik, disambungkan dengan tempat asalnya, maka dia akan muncul kembali, sehat kembali. Maka jari ini memiliki jiwa, gitu ya. Seperti halnya tumbuhan. Jadi kesimpulannya, setiap yang bertumbuh atau berkembang, maka dia berjiwa. Dan setiap yang berjiwa itu, kata Allah, dia pasti akan mati. Tumbuhan karena dia tumbuh dan berkembang, dia memiliki sukma, memiliki nafas. Ya, nafasnya itu hanya nafas yang sifatnya tumbuh dan kembang. Hewan juga memiliki nafas, yaitu nafas yang sifatnya merespon dalam bentuk gerakan atau dalam bentuk perasaan. Sedangkan manusia, yang membedakan dengan hewan dan tumbuhan itu, dia ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh ini yang memberi inspirasi ketakwaan, yang memberi inspirasi tentang kebaikan, yang kalau dipelihara maka dia nanti akan tumbuh dengan baik. Berarti seluruh unsur tubuh yang organ yang ada di dalam tubuh manusia ini memiliki jiwa sendiri-sendiri. Ya, jari memiliki sukma, gitu ya. Jantung memiliki sukma. Liver memiliki sukma. Karena memiliki sukma, maka dia bisa dipindahkan ke yang lain. Dahlan iskan, cangkok liver, ya. Karena sukma yang ada di dalamnya masih bisa dipertahankan, ada expirednya. Selama dia memenuhi persyaratan untuk bisa dipindah dalam berapa jam, maka organ itu yang bersukma itu bisa dipindahkan ke yang lain. Nah, itulah kenapa kemudian setiap sukma yang ada dalam tubuh ini mati, jiwa yang ada, atau nafas yang ada dalam tubuh ini mati, maka fungsi alat tubuh ini akan hilang. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kalau setiap anggota tubuh yang memiliki jiwa itu atau nafas itu atau sukma itu dipelihara dengan baik, maka dia akan menjadi sehat. Sesehat apapun tetap memiliki waktu hidup atau lifetime. Kalau setiap organ ini memiliki jiwa, kemudian dia hidup, suatu saat dia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu ketika dia berada dalam rahim ibu, ya, ini sperma ini mengejar ovum, bergerak, begitu membuai ovum, maka jadilah, ya, kira-kira kalau sperma ini bergerak menemui ovum, dia berjiwa apa enggak?
berjiwa. Ya, kalau berjiwa itu sudah ada ketika sperma itu menemui ovum, maka sebenarnya dia hidup. Ya, sama dengan hewan. Hewan itu juga ketika sel telur dari jantan itu membuai perempuan, sperma yang muncul itu juga hidup. Hidup itu dianggap sebagai berjiwa kalau dimaknai seperti yang disebut dalam ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti antara hewan dan manusia dalam proses tumbuh kembangnya ini itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sperma menemui ovum ini tidak ada bedanya. Ya. Berarti yang bekerja di sini adalah menurut Ibnu Sina masih pada jiwa tumbuhan yang hanya merespon dengan cara tumbuh dan berkembang. Sama dengan jiwa tumbuhan. Ya, bayi masih memiliki ekor, tangan kakinya mulai kelihatan, tangan dan kakinya. Pada minggu ke-8, ya, ke-9 mulai terbentuk secara sempurna, kelihatan kaki dan tangannya. Telinga sudah ada tapi masih kecil. Ya, minggu 10 mulai sempurna, jari sudah terbentuk, kuku pun juga sudah mulai terbentuk di minggu ke-10. Ya, ke-11, minggu ke-11 mulai bisa menendang kakinya. Minggu ke-12 jari-jari bayi sudah dapat membuka menutup, ya mulai bisa digerakkan. Ke-13 organ juga terlihat jelas dari kulitnya. Nah, ke-14 otak bayi mulai muncul. Ginjal sudah mulai bekerja. Ke-15, nah yang penting ke-16. Ya, pada saat janin berumur 16 minggu inilah, nah, Allah mulai meniupkan ruh. Sebelum ditiupkan ruh, masih jiwanya seperti jiwa hewan atau jiwa tumbuhan yang sifatnya hanya tumbuh dan berkembang. Ketika ditiupkan ruh itulah mulai bisa disebut sebagai apa? Muncul jiwa insan, jiwa manusia, jiwa yang sudah mulai terinspirasi untuk bisa menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Ya, manusia itu baru bisa disebut manusia jika dia sudah ditiupkan ruh. Ya, kalau begitu, nafas dan ruh itu sama apa tidak, Bu? Tadi ketika dia masih dalam bentuk sperma, ini memiliki nafas apa tidak? Berjiwa apa tidak? Berjiwa. Berarti sebelum ruh ditiupkan, nafas itu sudah ada, gitu ya. Ketika umur 16 bulan baru ruh itu masuk. Ruh masuk. Kalau ruh masuk, pada saat itulah dia disebut dengan manusia. Sedangkan hewan hanya tumbuh berkembang saja, tidak ada peristiwa peniupan ruh. Dia hanya sebatas nafas, tidak meningkat menjadi ruh. Kalau Ibnul Qayyum, ketika ruh itu ditiupkan bersatu dengan tubuh, dengan jiwa, pada saat itulah jiwa itu sama dengan ruh. Jadi nafas dan ruh itu oleh Ibnul Qayyum disamakan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ruh itu baru diberikan oleh Allah, ditiupkan ketika otak itu sudah terbentuk.
Ruh itu kan inspirator ketakwaan. Kalau otak sudah terbentuk dengan baik dalam janin itu, baru ruh itu diberikan oleh Allah, ditiupkan. Jadi proses peniupan ruh itu menunggu manusia itu punya kemampuan untuk berpikir meskipun masih di dalam janin. Ketika proses pertumbuhan otak itu, nah ini otak sudah muncul, maka Allah memberikan inspirator ketakwaan lewat ruh, atau yang sering kita kenal dengan istilah God spot gitu ya. God spot. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan-pesan yang diberikan Allah lewat ruh itu tentang ketuhanan, tentang kebaikan, itu ditangkap oleh nafas, lalu direspon dengan tindakan itu. Nah, tindakan yang kemudian semuanya itu dikerjakan oleh brain network. Ada jaringan otak yang memberikan menangkap sinyal-sinyal kebaikan dari ruh itu untuk kemudian diolah, diwujudkan dalam bentuk tindakan. Ya, jadi responnya itu diwujudkan dalam bentuk tindakan. Kalau jiwa itu mau menggunakan dengan baik inspirasi ruh itu, maka jadilah akhlak yang baik. Kalau tidak mau, maka jadilah akhlak yang buruk. Jadi jiwa itulah yang menjadi eksekutor dari apa yang diinspirasi oleh ruh. Nah, jiwa itu ternyata tidak akan nafas itu kalau sudah mati, ruh akan keluar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah membuat kematian itu kerjanya secara sistemik. Yang diangkat oleh malaikat Israel itu ruh apa nafas? Yang diambil oleh malaikat Israel itu ruh apa nafas? Ruh. Ruh itu tidak akan berada dalam jasad manusia, karena kalau jiwanya itu tidak bekerja dengan baik. Jika jiwanya jiwanya ini kemudian sudah tidak bisa menghidupi jasadnya, maka ruh akan keluar. Tidak usah dalam keadaan jasad sudah tidak mampu menampung ruh, ruh itu pasti keluar. Karena itu kalau ada orang yang bunuh diri, memenggal kepalanya, maka fungsi-fungsi saraf atau jaringan dan jiwanya itu akan mati. Kalau jiwanya sudah mati, ruh tidak bisa ditampung oleh badan, dia pasti akan keluar. Ruh itu tergantung dari keadaan tubuh. Itulah yang saya maksudkan bahwa kematian itu dibuat sistemik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata untuk mewujudkan perilaku yang baik, perilaku yang tenang, Allah memberikan zat yang namanya serotonin. Serotonin ini lebih banyak diproduksi di usus, yang fungsinya terkait dengan depresi, emosi manusia. Jadi unsur kimia yang ada di dalam tubuh manusia itu berpengaruh terhadap perilaku manusia. Itulah kenapa kemudian jika ada orang yang mengalami depresi, kecemasan, itu karena memang serotoninnya ini kurang. Produksi serotoninnya kurang, dia harus memperbanyak atau distimulasi dengan obat agar serotoninnya ini bisa bertambah sehingga dia tidak mengalami depresi dan kecemasan. Ternyata unsur yang berpengaruh terhadap keadaan jiwa manusia itu adalah unsur kimia. Unsur kimia. Ya. Kalau jin itu bisa masuk ke dalam tubuh, itu hanya tubuh yang lemah, tubuh yang
produksi serotoninnya ini kecil, sehingga jiwanya itu lemah. Nafasnya tadi, nafas ini kan jaringan yang membuat listrik pada organ ini tumbuh dengan baik. Kalau lemah maka jin itu mudah masuk. Nah, itulah kenapa kemudian orang yang ngilmu, ya Pati Geni, ya Topo Broto, disyaratkan dengan jalan merusak anggota tubuh. Serotonin ini kan diproduksi di dalam usus, Pak, ya, dalam usus. Kalau serotoninnya cukup, maka tubuhnya jiwanya akan menjadi tenang. Kalau kurang, dia akan menjadi depresi, cemas. Kalau kelebihan, dia akan mengalami sindrom serotonin namanya. Sindrom serotonin ini bentuknya nanti akan menyebabkan linglung, gelisah, tremor, tekanan darah tinggi, sakit kepala, otot kaku, macam-macam, atau penurunan kesadaran. Nah, yang diganggu oleh jin, setan dalam bentuk jin itu selalu memberikan syarat-syarat yang merusak tubuh. Coba perhatikan. Biasanya untuk mendapatkan kesaktian agar nafas manusia itu keluar, manusia disuruh puasa 40 hari. Ya enggak, Pak? Puasa 40 hari itu yang rusak apanya? Pencernaannya, ususnya. Padahal usus itu memproduksi serotonin. Kalau serotoninnya kurang, maka nafasnya ini akan lepas. Kalau nafasnya lepas, dia akan bisa digantikan oleh jin. Jinnya yang masuk ke dalam tubuh. Jadi manusia yang ingin mendapatkan kesaktian dengan jalan-jalan merusak organ tubuh, terutama di bagian usus dan limpa, pada dasarnya pada saat itu dia mengurangi produksi serotonin, atau yang biasa disingkat dengan 5-HT ini, hidroksitriptamin. Kalau serotoninnya tidak baik, maka dia akan mengalami kecemasan, depresi, dan kalau usus itu menjadi rusak, maka suatu saat dia akan mengalami penyakit dalam. Coba Bapak Ibu bisa memperhatikan orang-orang yang suka ngilmu yang menggunakan ritual puasa dan sebagainya, itu ujung-ujungnya nanti di saat tuanya dia mengalami penyakit dalam. Penyakit dalam sebab jin itu menempati bagian usus yang memproduksi itu, kemudian dialirkan lewat darah. Fungsi dari serotonin ini kemudian digantikan oleh jin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ini ingin tumbuh dengan baik dan sehat, maka jaringan saraf yang menjadi listrik atau penggerak nafas itu harus didukung dengan nutrisi yang baik. Yang membuat jiwa sehat itu dua. Pertama, makannya yang baik, ya, sehingga proses transportasi oksigen dalam otak itu menjadi stabil, normal. Kalau otak itu bekerja dengan baik, maka seluruh distribusi informasi kepada anggota tubuh itu akan bekerja dengan baik. Tapi kalau kemudian distribusi oksigen itu tidak baik ke dalam otak, ada lapse, ada kesenjangan antara stimulus yang diterima oleh otak dengan apa yang harus diperintahkan kepada anggota tubuh, atau informasinya yang ke cerebellum ini tidak nyampe, sehingga mereka mengalami sakit jiwa itu. Jadi sakit jiwa itu bisa disebabkan oleh orang yang
serotoninnya ini tidak bekerja dengan baik produksinya, sehingga dia mengalami sakit jiwa, atau kelebihan. Kalau kelebihan serotonin tadi itu ditandai dengan sakit fisik, ya, tekanan darah tinggi, jantung berdetak cepat. Kalau kelebihan dia jadi sakit fisik, kekurangan dia jadi sakit jiwa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ketika serotonin ini kurang, dia sakit jiwa. Pada saat itulah roh tidak bisa lagi memberikan inspirasi kepada jiwa. Kalau roh sudah tidak bisa ditangkap inspirasinya oleh jiwa, pada saat itulah agama tidak membebankan syariat kepada manusia. Saya ulangi ya, orang gila itu tidak dibebani syariat. Sedangkan kegilaan itu muncul gara-gara salah satunya adalah kekurangan produksi serotonin, atau bahasa kasarnya, karena ada yang membuat jiwa ini atau nafas ini tidak tumbuh dengan baik, maka pada saat itulah dia mengalami sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa sampai pada level tidak sadar, sampai penurunan kesadaran, pada saat itulah Allah tidak lagi membebankan syariat. Ya, maka kalau ingin bebas dari syariat, apa Pak? Ya, gilau gitu ya. Ya. Nah, karena itu apa saja yang membuat jiwa itu sehat? Ya tentunya yang pertama gizi, yang kedua jangan membuat kita ini depresi, gitu ya. Setiap depresi menimbulkan kekurangan serotonin, dan serotonin yang kurang itu bisa menyebabkan depresi. Kalau penyebab awalnya adalah penyebab depresi itu karena kekurangan serotonin, berarti dia kurang gizi, gitu Pak ya. Saya ulangi, siapa yang kurang gizi atau usus besar itu tidak bisa memproduksi serotonin dengan baik, maka dia bisa depresi. Sebaliknya, depresi bisa menyebabkan produksi serotonin tidak baik. Jadi bolak-balik ini. Ya, supaya kita sehat, jiwa kita sehat, maka jagalah jangan sampai depresi. Supaya tidak bisa depresi, ikhlaslah menerima keadaan apapun. Siapa yang gagal untuk ikhlas menerima keadaan, maka muncullah depresi. Depresi itu kegagalan emosi untuk menerima keadaan yang dihadapi, itu bisa menyebabkan depresi. Ditinggal suami, stres, tidak terima, maka terjadi depresi. Tiba-tiba di PHK, biasanya sebulan terima 10 juta, nyari uang sekarang susah, maka depresi. Ketika depresi, serotonin itu kurang, maka hilanglah bisa menurunkan kesadaran. Maka benarlah kata Allah, siapa yang ikhlas menerima keadaan apapun, maka dia tidak gampang diganggu oleh jin. Ya, tadi kaitannya dengan jin dan serotonin ya. Kalau serotonin kurang produksinya, maka bisa diintervensi oleh jin, gitu Pak ya. Setiap orang yang luka batin itu berpotensi untuk diganggu setan. Ya, orang yang gampang kesurupan itu serotoninnya kurang. Karena kurang, maka dia gampang dimasuki oleh jin. Saya pernah diminta untuk membantu kesurupan massal di SMP 39 di Prapen. Ada 26 anak. Selesai, saya minta datang ke Al-Falah, kita interview, kita observasi.
ternyata anak-anak yang tidak sembuh-sembuh dari kesurupan itu dia mengalami luka batin di dalam keluarganya. Ya, luka batin itulah yang mengurangi serotonin sehingga diintervensi oleh jin. Jiwanya menjadi tidak sehat ketika unsur kimia yang namanya serotonin ini tidak diproduksi dengan baik oleh tubuh. Dulu ada pelawak namanya Cak Pentil. Ingat Pak ya? Cak Pentil. Cak Pentil ini anaknya ke rumah, ditemui oleh ayah saya almarhum. Dia mengatakan, saya dicegat oleh Sunan Kalijogo di Embong Malang. Ya, nggak mungkin kan ya? Ternyata waktu salaman, ternyata badannya itu panasnya luar biasa, panas tinggi. Akhirnya oleh ayah almarhum cuma disuruh ke dokter Trubus, diobati panasnya, ternyata Sunan Kalijogonya hilang. Ya, berarti orang yang sakit, ya itu jiwanya juga bisa berpotensi untuk sakit. Ya, kalau jiwanya sakit, maka makhluk lain itu mudah untuk mengintervensi dalam tubuh manusia. Supaya tidak diintervensi bagaimana? Ikhlaslah menerima rasa sakit. Insya Allah sakit itu menjadi penggugur dosa, maka setan tidak bisa masuk. Keajaiban seorang mukmin itu adalah dia selalu bersyukur, selalu mengucapkan hamdalah. Ketika diberi rezeki dia hamdalah, ketika diuji juga hamdalah. Ketika diuji sakit dia juga mengucapkan alhamdulillah. Maka setan tidak bisa mengintervensi mereka yang ikhlas menerima keadaan. Dan dalam bahasa medisnya, seseorang itu tidak akan kehilangan serotonin meskipun dalam keadaan sakit ketika dia menerima dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu obat, Pak. Siapa yang gagal ikhlas, dia berpotensi untuk sakit. Siapa yang gagal ikhlas mengalami luka batin, berpotensi untuk dimasuki setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena setiap tubuh ini memiliki nafas atau memiliki jiwa, yang diambil oleh jin itu adalah jiwa yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Maksudnya kehidupan itu, orang itu kalau diambil jiwanya yang ini saja, dia tidak akan mati. Ya, itulah kenapa kemudian Al-Hakim dalam Mustadrak membagi jiwa itu, ruh itu menjadi dua, ada ruhul yahwah, ada ruhul hayah. Jika orang itu diambil ruhul hayahnya, maka dia akan mati. Jika diambil ruhul yahwahnya atau nafasnya itu, dia belum tentu mati. Ya, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ya Pak. Kurang apa? Kurang beradab. Ya. Ya. Ini guru kereng ini. Lihat murid tidak bisa diatur, marah-marah kan ya, sampai siswanya mengalami luka batin. Jalan pertama yang dilakukan minta maaf. Kita beristighfar, dengan muridnya kita minta maaf. Usahakan ada physical touch, menyentuh secara fisik sebagai bentuk maaf. Tubuh akan merespon dengan baik. Nafas yang ada di bagian yang disentuh itu merasakan bahwa ini adalah ketulusan permohonan maaf yang dia terima, dan itu akan disalurkan ke nafas-nafas yang lain sehingga luka batinnya akan hilang. Gitu Pak ya.
Jadi sebenarnya mereka nakal itu sudah mengalami luka batin, tidak memiliki pendidikan yang baik itu merusak jaringan nafas di dalam tubuh kan ya. Lalu ditambah oleh gurunya diamuk karena emosi, maka luka batinnya akan tertambah dan itu menyebabkan anak akan gampang kesurupan. Ya, gitu Pak. Iya Pak. Tadi? Ya. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan ayat itu yang dimaksud adalah ruh. Ya, karena ruh maka yang mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah itu adalah ruh itu ya. Makna nafas yang di situ itu adalah ruh. Tapi kalau melihat diksi yang digunakan Allah antara nafas dan ruh itu sebenarnya ruh ini ketika diambil oleh Allah, ruh ini kan inspirator kebaikan tadi Pak ya, inspirator kebaikan, eksekutornya adalah nafas gitu ya. Nah kalau nafas ini melaksanakan inspirasi yang diberikan ruh dengan baik, maka dia akan jadi tenang. Ketika dia kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, dia punya hak untuk mendapatkan surga gitu Pak. Jadi setiap orang yang diberikan manusia itu diberikan ruh, maka jangan sampai ada manusia yang mengatakan, "Wong saya ini tidak punya apa-apa tentang ilmu ketuhanan," gitu ya. Ruh ini adalah bagian dari inspirasi tentang Allah yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau dipelihara dengan baik, maka dia akan wangi ketika dicabut. Kalau tidak dipergunakan, ya tidak di fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jika ruh ini dijaga kesuciannya dengan mengambil yang baik-baik, maka dia akan keluar dalam keadaan wangi. Jika tidak, dia akan keluar dalam keadaan bau. Gitu Pak. Sedangkan nafas eksekutornya nanti ditanya, ya, kamu jaga ruh apa tidak? Kalau tidak, maka dia akan menjadi saksi nanti apa yang telah dilakukan oleh manusianya itu. Begitu Pak. Yang lain? Ya Pak. Manusia itu kecenderungannya suka pada duniawi. Iya. Untuk menuju ke ikhlas, kadang-kadang kita dicoba sesuatu yang kontraproduktif, artinya tidak menyenangkan atau menyenangkan. Jadi bagaimana solusi untuk mengurai menuju ke ikhlas? Ya, kalau Bapak punya cita-cita, ya tentu harapannya cita-cita itu bisa didapatkan, gitu Pak ya. Di awal untuk mengejar cita-cita itu soro akan tidak dirasakan. Yang penting nanti saya dapat cita-cita itu, kan gitu ya. Nah, kalau tujuan kita diberikan oleh diberitahu oleh Allah, kamu nanti saya masukkan surga. Jika kamu bersusah-susah di sini, itu ndak usah ngersulo, gitu ya. Toh nanti kamu akan saya kasih surga. Itulah kenapa disebut dengan dunia. Dunia itu kan rendah hatinya. Kita tidak akan sampai ke tangga lantai 2 itu kalau tidak melalui tangga yang pertama kan Pak ya. Tangga yang paling rendah.
Karena tujuannya adalah lantai 2, meskipun capek naik tangga itu tidak akan dirasakan. Gitu ya. Jika kita mengalami nasib yang tidak enak di dunia, tapi kalau tujuannya surga, tidak ada masalah. Toh saya nanti akan bahagia di lantai 2, gitu ya. Gitu Pak. Jadi fahamilah, dunia ini level yang paling rendah. Jika hanya mengejar dunia, tidak akan dapat yang atas. Uplak-upluk nang lantai 1, apa bisa naik ke atas? Enggak. Tapi kalau tujuannya adalah lantai 2, maka kita akan berusaha untuk naik. Naik itu diawali dari dunia. Gitu Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.